Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai UAS CRM dengan judul penerapan strategi CRM pada usaha Mas Gondrong. Selanjutnya, yaitu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari diri saya sendiri. Nama saya Fahmi Muzaki, dan teman saya Pandu Baskara, Marcel Widianto. Lalu ada Muhammad Farhan, Alfiandri, dan terakhir Jayeng Tirta Samudra. Selanjutnya, profil studi kasus. Usaha tempat makan Bakso Mas Gondrong merupakan usaha mikro yang bergerak di bidang kuliner. Transaksi masih dilakukan secara manual, sehingga sering terjadi kesalahan pencatatan dan kesulitan dalam merekap laporan harian atau bulanan. Untuk itu dibutuhkan sistem kasir digital sederhana yang mampu membantu pencatatan dan pelaporan transaksi secara otomatis. Tujuan sistem, yang pertama mencatat setiap transaksi pembelian secara otomatis, yang kedua menghitung total belanja, yang ketiga mencetak struk sebagai bukti transaksi, yang keempat menyimpan data transaksi harian atau bulanan untuk laporan, yang terakhir memudahkan pemilik toko dalam memantau penjualan. Masalah, isu proses pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual di kertas. Subjek sistem kasir untuk pencatatan transaksi pesanan, people staf kasir, proses merancang sistem kasir sederhana untuk mencatat setiap pesanan, teknologi coordinator, Visual Studio Code. Yang kedua adalah retain, isu minimnya program loyalitas yang mendorong kunjungan berulang. Subjek penerapan diskon jika sudah lebih dari 3 kali transaksi dalam seminggu. People, kasir, pelanggan, proses menambahkan fitur voucher diskon pada sistem kasir, teknologi coordinator, Visual Studio Code. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jayeng. Ya, di sini merupakan aktivitas diagram berjalan pemesanan yang dimana pelanggan datang ke tokonya langsung, kemudian pilih menunya, kemudian konfirmasi pesanan. Bila menu yang dipesan tidak ada, maka pelanggan akan memesan menu lainnya, dan bila ada, maka karyawan akan menyiapkan pesanan tersebut. Kemudian si pelanggan dapat makan di tempat atau dibungkus, dan setelah itu melakukan pembayaran. Selanjutnya, activity diagram berjalan laporan. Nah, karyawan membuat laporan keuangan, menyerahkan laporan keuangan ke pemilik dan laporan keuangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alfiandri. Selanjutnya di bagian diagram usulan pemesanan, yaitu dimulai dari pelanggan datang ke toko, terus pelanggan memilih menu, lalu di sini sang karyawan akan mengkonfirmasi persediaan menu. Maka kalau misalnya menu itu habis, pelanggan harus memilih menu yang lain. Tapi kalau misalnya tersedia, maka admin akan lanjut menginput pesanan, lalu pelanggan akan melakukan pembayaran, dan si karyawan ini menerima pembayaran, mencetak struk, lalu menyiapkan pesanan dan mengantar pesanan. Di sini ada pilihan lagi, di bagian pelanggan ada yang akan di tempat dan ada yang bungkus. Aktiviti diagram usulan di bagian update pesanan. Di sini karyawan akan membuka halaman daftar pesanan, terus pesanan. Ini ada aktiviti diagram usulan laporan yang dimulai dari karyawan membuka halaman laporan, lalu memilih periode laporan dan submit. Di sistem akan menampilkan list data laporan periode yang dipilih, dan karyawan akan mencetak laporan, lalu balik lagi ke sistem menampilkan hasil laporan yang akan dicetak, lalu karyawan akan kirim laporan, dan laporan itu akan terkirim ke bagian pemilik yang pemilik akan menerima laporannya. Selanjutnya, use case diagram master dilanjutkan oleh Pandu. Baik, untuk use case diagram master dari sistem yang akan kita buat itu ada entry menu baru, di mana karyawan bisa mengentry menu ataupun mengubah data-data seperti harga, gambar, ataupun namanya. Kemudian ada login, logout, dan call center. Call center ini berfungsi untuk sebagai pusat kontak antara si karyawan dan pelanggan. Kemudian yang terakhir ada entry data meja, sama seperti entry data menu baru, bisa menambahkan data meja baru ataupun mengedit dari yang sudah ada. Selanjutnya, use case diagram transaksi, di mana karyawan bisa mengupdate status pesanan bila mana sudah ada pesanan yang masuk yang dibuat sebelumnya.
kemudian mengentry data pesanan yang baru, dan mencetak struk. Kemudian struk tersebut dapat diberikan ke pelanggan. Dan yang terakhir adalah use case diagram laporan. Karyawan dapat mencetak laporan di sistem dan memberikannya ke pemilik, ataupun pemilik dapat mencetaknya sendiri. Selanjutnya kelas diagram. Nah, untuk kelas diagram di sini, kelas diagram kita memiliki 5, yaitu ada admin, meja, pesanan, dan juga detail pesanan dan menu. Di sini melihat admin di sini bisa mendapatkan satu meja, dan juga satu admin bisa memiliki beberapa pesanan. Sedangkan di meja satu meja bisa memiliki beberapa pesanan bisa memiliki satu meja. Lalu untuk menu, ya satu menu bisa memiliki satu pesanan. Lalu satu menu bisa memiliki beberapa detail pesanan. Lalu di detail pesanan, beberapa detail pesanan memiliki satu pesanan. Dan untuk rancangan layarnya seperti ini, rancangan layar tambah pesanan, daftar pesanan, laporan penjualan, data menu, data meja, dan pusat kontak. Dan juga tombol logout yang seperti dikatakan dan tadi Pandu. Lalu di sini rancangan line masternya, di sini sistem loginnya. Dan ini adalah data menunya, yaitu data menu untuk menambahkan beberapa menu yang bisa ditambahkan maupun gambar ataupun mengedit harga menu, dan juga bisa menonaktifkan atau mengaktifkannya. Lalu dilanjutkan oleh Alvito, silakan. 18 ya tadi ya? Ya. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada daftar data menu. Di sini kita ada menu bakso, lalu nama menunya ini ada banyak ya. Ada bakso biasa, bakso urat, bakso isi telur, bakso isi keju mozzarella, bakso jumbo, bakso campur spesial, dan bakso beranak. Lalu sampingnya ada daftar menunya. Ini untuk menu harganya. Lalu sampingnya ada status aktif. Lalu selanjutnya ada data meja. Ini adalah sebuah daftar meja, dan ini ada nomor mejanya, urutannya. Meja 1, meja 2, meja 3, meja 4, meja 5, meja 6, meja 7, meja 8, meja 9, meja 10. Lalu di sini ada kapasitas mejanya, dan lalu ada statusnya aktif. Lalu di sini ada tambah pesanan untuk daftar menunya, yaitu menu bakso. Ada bakso biasa, ada bakso urat jumbo, ada bakso isi telur, ada bakso isi keju mozzarella, ada bakso jumbo, ada bakso komplit spesial, lalu bakso beranak. Lalu di sini sampingnya ada keranjang pesanan kita. Ini ada itemnya, lalu jumlahnya berapa banyak, dan harganya. Lalu ini ada total harganya. Lalu ada kode voucher, nama pembeli, kontak, catatan, dan metode pembayarannya. Ya, selanjutnya di sini ada daftar pesanan, di mana daftar pesanan memiliki 2 kategori, yaitu take away dan makan di tempat. Jika take away memiliki simbol warna hijau, dan jika TNI memiliki simbol warna biru. Dan di sini di daftar pesanan memiliki update satu pesanan, yaitu yang pertama adalah sajikan pesanan, yang kedua adalah pesanan selesai. Slide selanjutnya. Di sini yang terakhir adalah laporan penjualan, di mana di laporan penjualan di situ terdapat ada penjualan hari ini, ada penjualan minggu ini, dan penjualan bulan ini, serta total pesanan. Di sini juga terdapat filter berdasarkan tanggal yang bisa kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu ada urutkan paling banyak pesan, mau kita pilih yang saja. Di sini yang memiliki tabel untuk laporan. Pertama ada waktu pesan, nama pelanggan, kotak, menu, harga satuan, dan jumlah terjual. Selanjutnya, kesimpulan, disrupsi teknologi menuntut bisnis untuk terus berinovasi dalam model bisnis, produk, dan cara beroperasi. Perusahaan yang tidak beradaptasi beresiko kehilangan pangsa pasar. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai penerapan CRM pada usaha toko bakso Mas Gondrong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.